محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu dan anak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-29 bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir di majlis bersama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Rasul yang tercinta Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah dalam hadis yang besar wafat pada tahun 209. Tidak ada khusus yang perlu kita lakukan baru Islam, apalagi tahun-tahun baru di luar tahun baru Islam. Di tahun baru Islam pun kita tidak melakukan suatu ibadah-ibadah tertentu. Namun tentunya kita perlu ingatkan bahwa pergantian tahun sudah sangat cukup dan tepat bagi kita untuk banyak memuhasabah diri kita, untuk banyak berintrospeksi diri. Karena jangankan satu tahun yang lewat, pergantian hari-hari kita, pergantian Jumat ke Jumat berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, seharusnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu kita renungi dan perlu kita sadari sebagai peringatan bahwa itulah umur-umur kita yang akan berlalu, yang nanti suatu saat akan ada batasnya, dan amalan-amalan kita itulah yang akan menjadi bekal bagi kita kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita di dunia pada hakikatnya adalah untuk kita berbekal, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Tidak akan ada yang bisa menemani kita di kuburan kita kelak kecuali amal-amal soleh kita. Dan amal-amal soleh itu waktu untuk mengerjakannya hanyalah di kehidupan kita di dunia ini. Maka mari kita jadikan pergantian hari, pergantian Jumat, pergantian bulan, apatah lagi pergantian tahun sebagai tazkir bagi kita, peringatan penting bagi kita untuk menyadari singkatnya hidup di dunia, dan mari kita manfaatkan kehidupan yang fana ini dengan berbuat yang sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, yang menjadi bekal dalam perjalanan panjang menuju kampung akhirat dan perjalanan menuju pertanggungjawaban yang sangat mengerikan kelak, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
di padang mahsyar. Jamaah sekalian, pembahasan kita juga sudah masuk dalam bagian-bagian akhir dari kitab ini, dan pada pertemuan kita 2 pekan ya, sejak berapa pertemuan terakhir kita sudah membahas bab tentang wafatnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Sabtu yang lalu, kita sudah membaca hadis yang ke-389. Hadis yang ke-389. Malam ini kita akan mulai membahas hadis yang ke-390 ya. Masih ada berapa hadis ya. Kalau waktu cukup kita mau selesaikan. Namun jika tidak, mungkin masih butuh 1 pertemuan lagi untuk menyelesaikan bab kita ini. Dari kodenya deh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Abu Isa Nasrullah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-Bab Babu ma ja'a fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Anbari وصواب بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات. Ya, Hasan. Hadis yang pertama di malam hari ini, atau hadis yang ke-390 dalam kitab Asy-Syama'il ini. Hadis ini sanadnya sahih ya. Hadis yang baru saja kita dengarkan pembacaan hadisnya. Hadisnya sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kita lihat sanadnya datang dari beberapa sahabat. Di sini dikatakan Ubaidullah bin Abdullah mengatakan An Ibni Abbasin wa Aisyah. Jadi tabi'in Ubaidillah bin Abdullah meriwayatkan dari 2 sahabat sekaligus, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Aisyah, dan dari Aisyah, istri tercinta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu dari orang-orang beriman. Anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, qabbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da ma mata, ketika sudah wafat ya, ketika sudah wafat. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antaranya adalah kecintaan yang sangat besar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling dekat. Sejak dahulu antara beliau dan Nabi SAW cuma 2 tahun saja bedanya ya. Beliau adalah teman sebaya dari Nabi SAW, dan sekaligus beliau adalah mertua dari Nabi SAW, karena Aisyah adalah anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat Nabi kita SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berada di tempat.
Maka segera diberitahu kepada beliau, dan beliau datang dari rumahnya di dekat dari daerah Kuba. Beliau datang dan segera menemui Nabi SAW yang sudah wafat waktu itu, ya, dan nanti akan ada penjelasan yang lebih lanjut dari hadisnya. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau ketika melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berada di kasurnya, berada di tempat tidurnya dan sudah dalam keadaan wafat, beliau menciumnya. Dan ini menjelaskan kepada kita bolehnya mencium jenazah, ya, bolehnya mencium jenazah. Dan kata ulama kita, utamanya dia jikalau orang-orang yang mulia bagi kita, entah dia orang tua kita yang kita cintai atau orang-orang yang memiliki keutamaan khusus bagi kita, seperti tentu saja Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin untuk semuanya, guru untuk semuanya, manusia yang paling dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas beliau ditangisi kematiannya. Dan di antara hal yang boleh dilakukan adalah mencium. Kata ulama kita ini disebut dengan takbilul wada, ya, takbilut taudi', sebagai ciuman perpisahan, ya, ciuman perpisahan. Karena setelah ini tidak lagi ada, ya, hal yang seperti itu. Jadi boleh, ya, boleh ketika kita mendatangi jenazah dan belum diapa-apakan, dalam artian belum disolati, belum dikafani, belum dimandikan, baru disemayamkan, kita datangi jenazah tersebut dan kita bersedih, ya, dengan kematiannya, kita menciumnya. Dan bagian apa yang dicium, ini akan datang hadis setelahnya. Ya, tafadhal. حدثنا مسعود بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوفي عن يزيد بن بابنوس عن عائشه ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. Ya. Khawas sekalian, jamaah sekalian, hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il ini dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Dan sebenarnya, ya, dalam hadis ini ada periwayat, ya, yang bernama Yazid bin Babanus, ya, Yazid bin Babanus, dan beliau ini seorang yang makbul, ya, dan sebagaimana kata Ibnu Hajar, seorang yang makbul artinya diterima, maksudnya haitsu yutaba, ya, dia diterima hadisnya kalau ada mutabaatnya, ya, kalau tidak maka termasuk pendhaifan yang paling ringan. Al-kulli hal, hadis ini punya beberapa syawahid, makna-makna yang menguatkannya, karena itu insyaallah tidak mengapa untuk kita bahas. Dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dakhala ala Nabi SAW, dakhala ala Nabi SAW, datang menghadap, ya, kata-kata dakhala ala artinya menghadap kepada seseorang, ya, dan dia juga digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Dakhala alaihi artinya datang untuk menghadap, menemuinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang untuk menemui Nabi SAW ba'da wafatihi, setelah wafatnya.
fa wadda'a famahu baina ainaihi, maka beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan famahu, mulutnya, baina ainaihi, di antara kedua mata dari Nabi SAW. Jadi mencium bagian jidatnya, ya. Dan ini yang kebiasaan mencium yang dicontohkan ya oleh para ulama dan masyayikh kita. Mereka kebanyakan kalau mencium itu bagian jidatnya, ya. Entah orang mati ataupun orang yang masih hidup, ya. Para ulama-ulama kita yang kita hormati, kita muliakan, kadang ya kalau kita mau menciumnya, kita mencium bagian itunya, ya. Fa wada'a famahu baina ainaihi, beliau meletakkan mulutnya di antara kedua mata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi, dan beliau letakkan kedua tangannya di sa'id, ya. Sa'id ini pergelangan dari Nabi SAW. Kata ulama kita, tampaknya beliau mau menyedekapkan Rasulullah, ya. Artinya beliau mau atur tangan Rasulullah, menyedekapkan pada saat beliau meninggal dunia. Itu biasa kita lakukan, kita tutup mata dari orang yang meninggal dan juga tangannya kita letakkan seperti biasa bersedekap dalam salat. Fa wada'a wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi wa qala, lalu beliau berkata, wa nabiyyah, wahai nabi, ya. Ini kata-kata yang menunjukkan rasa sedih, ya. Dan ucapan yang seperti ini masih dalam batas kewajaran, dibolehkan selama tidak dilakukan dengan teriakan-teriakan seperti meraung-raung, ya, meratap yang berlebihan. Namun ucapan yang sekedar mengatakan wa fulana, ya nabiyah, ya sofiyah, ya khalilah, ini ucapan yang menunjukkan rasa sedih, namun masih dalam batas kewajaran yang ditolerir, yang dibolehkan. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana penghormatan yang begitu besar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabinya, wahai Sofiyah. Sofiyah artinya manusia pilihan. Sofi, ya, kalau sesuatu sofi tasfi artinya penyaringan. Sofi, sofwa adalah orang-orang pilihan. Wa Sofiyah, wahai manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalilah, wahai kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang kedua yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cuma dua nabi dan manusia yang diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya, khalilnya, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat besar, yang mana mereka mengangkat Rasulullah bukan sekadar habib tapi khalil beliau, ya. Maka kata khalilah ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga boleh jadi karena Abu Bakar itu mengangkat Rasulullah sebagai kekasihnya, sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Adapun Nabi kita SAW, beliau sendiri tidak mengangkat kekasih seorang pun dari manusia. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Karena tidak boleh seorang nabi mengangkat seorang manusia menjadi khalil. Khalilnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya boleh, maka cuma Abu Bakar saja yang pantas beliau angkat sebagai khalil, ya. Jadi perlu difahami bahwa khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada habib, ya. Kalau habib biasa wajar kita bilang ini hadza habibi ana uhibbuhu, tapi untuk mengatakan khalil itu tidak sembarangan, ya. Dia derajat khullah, derajat kecintaan yang paling tinggi, lebih daripada sekadar mahabbah. Jemaah sekalian, hari ini sekali lagi mentakkid tentang bagaimana
penghormatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Di sini ada dalam catatan kaki ada satu faedah yang disebut oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang pengamalan sunnah Abu Bakar ini mencium jenazah yang telah meninggal, mencium jenazah orang yang mulia. Beliau mengatakan wa qad qabbaltu jabina alimil ummah samahatil Imam Abdul Aziz bin Baz rahimallah ba'da wafatihi. Beliau menceritakan bagaimana kesempatan beliau hadir pada saat wafatnya Syekh bin Baz rahimallah, imam ahli sunnah di abad ini. Syekh Abdul Razak mungkin mendampingi bapak beliau waktu itu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad guru sekaligus orang tua dari Syekh Abdul Razak, ya. Syekh Abdul Razak ini sekarang profesor, ya, profesor. Dulu waktu masa kami dulu belum, tapi sekarang sudah profesor akidah, dan beliau termasuk ulama muda yang produktif dan termasuk pengajar tetap di Masjid Nabawi, ya. Beliau pengajar tetap di Masjid Nabawi dan majlisnya termasuk yang paling ramai dan yang paling rutin di Masjid Nabawi. Bapak beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini termasuk ulama yang paling lama mengajar di Masjid Nabawi, ya. Mungkin tidak kurang dari 40 tahunan, ya, beliau mengajar di Masjid Nabawi. Sejak kami datang saja, ya, tahun 90-an, beliau sudah dikatakan sangat lama mengajar di Masjid Nabawi. Sampai usia sekarang beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala, ya. Beliau panjang umur dalam kebaikan dan terus mengajar, kecuali beberapa tahun terakhir beliau akhirnya minta untuk diberhentikan, ya, mungkin karena sudah sangat tua dan beliau juga sudah sangat lama ngajar di kelas, ya, walaupun sudah pensiun, ya, termasuk ulama yang sangat dirindui, ya, majelisnya. Dan beliau wakil rektor pada saat Syekh bin Baz rahimahullah menjadi rektor di Universitas Islam Madinah. Maka sangat dekat, ya, dengan Syekh bin Baz, sehingga sangat mungkin waktu wafatnya Syekh bin Baz, Syekh Abdul Razak mendampingi ayahnya Syekh Abdul Muhsin untuk menghadiri pada saat Syekh bin Baz disemayamkan. Di antara cerita yang beliau sebutkan di sini adalah beliau sempat mencium jabin, ya, kening dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ba'da wafatihi. Dan kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, wa ra'aitu fi wajhihi, dan saya melihat di wajah dari Syekh bin Baz minan nur, cahaya, ya, artinya wajah yang bercahaya, wal jamal, dan sangat indah, ma yadhharun nazir, yang sangat tampak bagi orang yang melihatnya, ya. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini mentakkid, ya, Syekh seakan-akan mau mentakkid bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bukan khususiyah dari Nabi SAW. Artinya bukan cuma Nabi yang kita bisa perlakukan seperti ini, mencium jenazahnya, bukan cuma hanya khusus untuk Nabi SAW. Bisa juga kita lakukan kepada orang tua kita pada saat meninggal, ya, kita cium jenazahnya, atau kepada orang yang mulia lainnya. Wallahu a'lam, ya. Al-hadithu salasatun mi'atun wa isnani wa tas'un. Haddathana Bishr bin Hilal as-Sawwaf al-Basri qala haddathana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas qala لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاع منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم hatta ankarna qulubana. Hadis yang berikutnya, hadis ke-392 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan,
lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, hari pada saat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali ke kota Madinah, ya, pada saat beliau hijrah dan masuk ke kota Madinah. Adha'a minha kullu syai', semua di Madinah pada bercahaya. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi, namun ketika beliau wafat, pada hari wafatnya, azlama minha kullu syai', semua menjadi gelap, ya. Wa ma nafadna aydiyana minat turab, dan kami tidaklah kami menafadna, artinya mengibas-ngibaskan tangan kami dari tanah, artinya karena sudah menguburkan Rasulullah lalu membersihkan. Wa inna la fi dafnihi, dan kami pada saat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta angkarna qulubana, dan hati kami mengingkari, ya, hati kami mengingkari. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu difahami tentang pernyataan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pertama, ini menjelaskan bagaimana cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kebanyakan ulama kita mengatakan cahaya ini cahaya yang maknawi, ya, cahaya yang maknawi dan tidak harus cahaya yang hissi. Artinya secara makna, secara maknawi beliau datang dengan cahaya, dengan kebenaran, karena kebenaran itu dia relevan dengan cahaya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengapa kadang bahwa kebenaran itu datang dengan cahaya yang terasa, ya. Sebagaimana kadang orang-orang yang mulia kita menyaksikan cahaya pada wajah-wajah mereka. Makanya kenapa sampai sebagian ulama kita, dan ini yang populer, ya, walaupun sebagian kurang menyetujui, ya, peristilahan Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang menjadi bercahaya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian untuk menghindari gulu, menghindari sikap berlebihan, ya, dan agar tidak dimanfaatkan secara salah oleh sebagian orang-orang yang sufi ekstrim, maka dihindari kata-kata seperti ini. Namun sebagian ulama kita lagi yang menganggap selama tidak disalahfahami maka tidak mengapa untuk kita istilahkan sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah, karena memang Quran dan Sunnah itulah sesuatu yang bercahaya dan memberikan cahaya kepada orang-orang yang sekitarnya, dan paling tidak memberikan cahaya kepada hati-hati yang gelap ini dan pemikiran yang pada asalnya tidak mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Islam dengan Quran dan Sunnah datang untuk memberikan kepada kita penerang yang mana hak dan yang mana yang batil. Anas bin Malik sangat merasakan, ya, Anas bin Malik ini orang Madinah, dan beliau rasakan bagaimana awal kali ketika Rasulullah datang. Dan antum tahu, ya, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah bagaimana penduduk Madinah menyambut Nabi kita SAW, ya, Nabi kita SAW disambut di perbatasan kota Madinah, dan mereka telah menunggu sekian lama dapat info bahwa Rasulullah akan datang, ya, kan masa lalu informasi itu sangat sulit, ya, didapatkan, sehingga ketika sudah ada terdengar dari orang-orang yang datang dari Makkah bahwasanya sudah akan dekat, maka mereka datang. Lalu ternyata belum, mereka balik lagi, mereka datang sampai ketika betul-betul Nabi kita wafat, Nabi kita wasal, tiba, maka mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan pada saat itu, sebagaimana pernyataan Anas di sini, beliau merasakan sejak beliau masuk kota ini menjadi bercahaya, yang kota ini menjadi bercahaya. Kalau makna ini kita gunakan, maka cahaya ini khas sekalian adalah cahaya dengan kebenaran, ya. Karena mungkin hari ini banyak juga orang berpikir, kita juga bisa bikin kota kita kota yang bercahaya. Maka di sana sini alat penerang, ya, dipermantap. Tidak ada kota, tidak ada daerah di perkotaan yang tidak diterangi oleh cahaya, cahaya-cahaya lampu maksudnya.
ya, tapi penuh dengan kegelapan maksiat. Waliyadzubillah. Ini adalah kegelapan ya di balik cahaya yang mereka lakukan itu. Waliyadzubillah. Dan sangat banyak hari ini. Ya. Maka yang kita maksudkan cahaya di sinilah cahaya dengan makna yang hakiki, yaitu cahaya Islam, cahaya ketaatan, cahaya iman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terasa cahaya itu meredup, ya, cahaya itu meredup dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, ya, Anas masih hidup ya pada saat Rasulullah wafat, dan beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah merasakan itu. Beliau mengatakan ketika wafatnya, hari wafatnya, maka semua ini pada redup, pada gelap lagi ya dengan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami menyelenggarakan jenazah beliau, menguburkan beliau, kami menyelesaikan tugas ini dan kami membersihkan tangan kami, tapi hati kami senantiasa mengingkari. Rasanya tidak rela kita untuk menguburkan Rasulullah ke dalam tanah ya. Rindu untuk selalu bersama dengan Rasulullah. Maunya kita ini selalu bersama dengan Rasulullah, tapi harus kami lakukan, tapi hati kami ini mengingkari. Ya, kata ulama kita bahwa ini tidak mengapa selama bukan menolak takdir Allah dan memaki-maki terhadap takdir Allah, tapi untuk sekedar sebagai bentuk ekspresi terhadap kesedihan yang sangat besar dengan kepergian seorang Rasulullah, maka ucapan dari Anas bin Malik ini tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. ثلاثة مئة وثلاثة وتسعون. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Baca lagi setelahnya. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساح من آخر الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. Jemaah sekalian, ini tiga hadis yang baru dibacakan, semuanya menjelaskan tentang waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tadi di antara tiga hadis, atau hadis yang ke-393, sanadnya itu ada kelemahan. Ya, kalau kita lihat di sanadnya ada seorang yang bernama Amir bin Saleh. Amir bin Saleh ini Amir bin Saleh bin Abdullah bin Urwah, seorang yang sangat lemah ya, ditinggalkan hadisnya. Tapi semua ulama mengatakan maknanya betul, makna hadisnya betul ya, walaupun sanadnya lemah tapi maknanya betul dan disepakati oleh para ulama kita bahwa sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin ya. Sebagaimana beliau juga lahir hari Senin ya. Jadi beliau lahir hari Senin sebagaimana di Sahih Muslim, dan juga wafat hari Senin. Ini sepakati oleh ulama kita. Bahkan jumhur memandang beliau lahir wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, sebagaimana juga lahirnya 12 Rabiul Awal, walaupun lahirnya ada khilaf ya, lahirnya ada khilaf kapan, tapi harinya
Senin disepakati hari lahirnya sama dengan hari kematiannya. Adapun tanggalnya yang disepakati tanggal wafatnya 12 Rabiul Awal, dan juga banyak mengatakan lahirnya pun 12 Rabiul Awal ya, dan ini yang populer di kalangan umat kita, kebanyakan dari masyarakat kita. Padahal sebenarnya yang disepakati adalah tanggal wafatnya itu. Ala kulli hal, ini menjelaskan kepada kita bahwa beliau Allah takdirkan wafat di hari Senin sebagaimana beliau lahir juga pada hari Senin. Untuk riwayat yang kedua dari Ja'far bin Muhammad an abihi qal qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat yaumal isnin, pada hari Senin, famakasa dzalikal yaum wa lailatas thulatsa. Satu harian itu berlalu, beliau masih disemayamkan, dan malam Selasa, wa dufina minal lail, dan nanti dikuburkan pada malam harinya, Hadis ini hadis mursal ya, karena Ja'far bin Muhammad dan dari bapaknya ya, Ja'far bin Muhammad itu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, yang dibesarkan oleh, yang diagung-agungkan oleh orang Syiah, padahal dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bait tentunya. Dan bapak beliau adalah Muhammad bin Ali Bakir Zainul Abidin ya, dan beliau ini termasuk tabi'in, berarti periwayatan tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah, berarti dia hadis yang mursal, tapi maknanya juga didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain. Wa qala Sufyan, dan berkata Sufyan, wa qala ghairu, dan selainnya, yusma'u sautul masahi min akhiril lail, didengarkan suara penguburannya itu ya. Jadi suara ya, kalau kita ini skopnya ya, dipindahkan pasirnya lalu dikuburkan tanahnya dan seterusnya, itu kedengaran penyelenggaraan jenazah beliau di malam hari, di akhir malam ya. Itu menjelaskan bahwa beliau dikuburkan pada malam hari ya, Di riwayat yang ketiga di sini dikatakan bahwa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Syarik bin Ubaidillah bin Abi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman ya, bin Abdurrahman bin Abi Auf. Ini juga tabi'in, anak dari Abdurrahman bin Auf, langsung mengatakan, berarti riwayatnya juga mursal, tufi Rasulullah SAW, wafat Rasulullah SAW yaumal isnin, pada hari Senin, wa dufina yaumas thulatsa, dan dikuburkan pada hari Selasa, artinya siang hari, pagi hari. Sanadnya ini lemah dan matannya juga lemah, karena yang betul adalah beliau dikuburkan pada malam hari, dan yang benar adalah beliau dikuburkan pada malam Rabunya ya. Jadi wafat hari Seninnya, lalu malam Selasa belum, besoknya belum, nanti malamnya ya, malam Rabunya barulah beliau dikuburkan sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, ini hadis terakhir panjang ya. Saya bacakan saya dulu ya. Saya terjemahkan saya dulu langsung, dan kemungkinan syarahnya kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi diingat saja nanti ya. Hadis ke-396, kata Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Nadhr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Abdullah bin Dawud qala haddatsana Salamah bin Nubayyid an Nu'aim bin Abi Hind an Nubayyid bin Syarid qala an Salim bin Ubaid wa kanat lahu suhbah. Hadisnya datang dari Salim bin Ubaid, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, ugmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW pingsan fi maradihi, pada saat sakitnya beliau. Fa afaqa, lalu beliau siuman. Faqal, lalu beliau mengatakan hadaratis shalah, jadi beliau pingsan lalu beliau tersadar, dan ketika sadar kata yang paling pertama terucap hadaratis shalah, telah masuk waktu salat. Faqalu na'am, mereka mengatakan iya wahai Rasulullah. Faqal, lalu beliau mengatakan muru bilalan falyu'adzin, perintahkan kepada Bilal untuk berazan. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas, dan perintahkan kepada Abu Bakar untuk memimpin jamaah salat. Au qal, atau beliau mengatakan binnas, jadi entah an yusalliya linnas au binnas. Qala thumma ugmiya alaihi, pada saat beliau sudah mengatakan itu pingsan lagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa afaqa, dan akhirnya beliau siuman lagi. Faqal, lalu mengatakan lagi hadaratis shalah, sudah masuk waktu salat. Faqalu na'am, mereka mengatakan iya. Faqala muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas, perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sekaligus anak perempuan dari Abu Bakar, mengatakan inna abi, bapak saya yaitu Abu Bakar, rajulun asif. Rajulun asif artinya seorang yang sangat mudah tersentuh, ya, mudah menangis. Idza qama dzalikal maqam, kalau beliau berada di posisi itu, artinya beliau berada di tempat salatmu memimpin orang, baka fala yastati', dia akan menangis dan tidak akan bisa melanjutkan bacaan. Falau amarta ghairahu, seandainya kamu perintahkan yang lain saja, tidak usah Abu Bakar. Faqal summa ugmi alaihi fa afaq, lalu beliau pingsan lagi, lalu beliau sadar lagi dan mengatakan muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Beliau tetap memerintahkan agar yang azan adalah Bilal dan yang jadi imam adalah Abu Bakar. Beliau mengabaikan usulan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan fa inna kunna sawahibu aw sawahibati Yusuf, kalian ini bagi wanita-wanita yang ada pada masa Yusuf alaihi salam. Qal fa umira Bilalun fa adzan, maka diperintahkanlah Bilal untuk azan. Wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin jamaah untuk salat. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khifa, pada saat itu Rasulullah merasa sudah agak ringan, sudah agak baikan. Faqala unduru li man attaki alaihi, beliau bilang tolong lihat ada enggak yang bisa papah beliau menuju ke masjid. Faja'at Barirah, maka datang Barirah, hamba sahaya Aisyah, wa rajulun akhar, dan seorang laki-laki yang lain. Fattaka alaihima, maka beliau bersandar pada keduanya. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar melihat beliau, dhahaba liyanqisa fa'awma'a ilaihi, Abu Bakar mau mundur, lalu Rasulullah mengisyaratkan an yathbuta makanahu, untuk tetap berada pada posisinya. Hatta qada Abu Bakrin salatahu, sampai Abu Bakar menyelesaikan salatnya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubidha, dan akhirnya Rasulullah wafat. Faqala Umar, maka Umar berkata, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubidha illa darabtuhu bisayfi. Demi Allah, tidaklah aku mendengarkan seorang yang berani berbicara mengatakan Rasulullah wafat, kecuali saya akan penggal lehernya, saya akan penggal dia dengan pedangku. Qal wa kana nasu ummiyin lam yakun fihim nabi qablahu, dan
manusia waktu itu adalah ummi, belum pernah ada diutus nabi sebelum Rasulullah. Fa amsakan nas, mendengarkan ancaman dari Umar, maka semua pada diam. Faqalu ya Salim, mereka berkata, wahai Salim, intalik ila sahibi Rasulillah, tolong panggil sahabat Rasulullah, maksudnya Abu Bakar, ya, karena waktu itu cuma Umar dan beliau, orang-orang sudah melihat Rasulullah wafat, tapi ada ancaman dari Abu Bakar, siapa yang mau, yang berani bicara bahwa beliau wafat, saya akan penggal lehernya atau saya akan pukul dengan pedangku. Maka orang bilang, tolong panggilkan Abu Bakar. Fad'uhu, panggil dia. Maka datanglah, maka aku mendatangi Abu Bakar wa huwa fil masjid, dan beliau berada di tempatnya, di masjidnya. Fa ataituhu abki, saya datang dalam keadaan menangis, dahishan, dan dengan perasaan yang ya dahsyat, artinya menangis yang sangat besar. Falamma ra'ani, ketika beliau melihatku, qala aqubida Rasulullah, apakah Rasulullah telah wafat? Qultu inna Umar yaqulu, ya beliau mengatakan iya sebenarnya, tapi Umar telah berkata, la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah SAW qubida illa darabtu bisayfi hadha. Tapi Umar bilang, siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, maka saya akan penggal lehernya dengan pedangku ini. Maka dikatakan, datanglah wahai Abu Bakar, dan hadisnya masih panjang, ya, nanti saja insyaallah kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.